Halo guys, balik lagi ke Bangkean TV. Akhirnya bisa ngomong. Cek sound, cek mic, cek 1 2 3. Oke guys. Jadi akhirnya gue coba beli mikrofon baru, bukan wireless, jadi masih lavalier mic gitu. Ini gue coba searching di Tokped gitu ya, dan ternyata yang paling banyak rekomendasinya ini. Jadi ini mereknya namanya Shinko Love S6M. Nanti gambarnya gua taruh di sini lah ya, di samping. Uh, jadi ini gue sekalian mau ngetes mic-nya, sekalian gue riding Sabtu pagi. Semoga kedengeran ya, dan ya konten Bangken TV bisa lebih hidup lagi dengan gue bisa ngomong gitu ya. Subscribe dong guys, please. Ya, subscribe tuh kayak gue gitu loh. Ya, bukannya yang YouTuber yang udah MM-an subscriber tuh kayak gue, subscribe tuh ke gue gitu, yang masih kecil subscribernya, biar banyak viewernya, biar banyak lagi. Enggak ada yang bercanda. Kalian boleh subscribe siapapun, silahkan. Kalian suka kontennya kalian subscribe, kalian nggak suka kontennya kalian bisa matikan. Itu pilihan kalian guys. Jadi gue nggak memaksa kalian tuh subscribe. Enggak. Oke, jadi baik lagi, gue pengen nge-review si mic Love dari Shinko S6M. Sekalian juga gue mau ngetes suaranya kalau misalnya gue masukin ke dalam si Insta360 One RS ini ya. Ini kebetulan gue pakai modnya yang 360. Gue mau coba fitur statsnya juga. Nanti kalau misalnya statsnya bisa muncul, gue akan munculkan. Fitur statsnya itu keren guys. Jadi ada kecepatannya, ada ketinggiannya, ada distance yang ditempuhnya atau jarak yang ditempuhnya, terus ada mapnya juga. Ini gue lagi ngulik-ngulik Insta360 nya. Kalau misalnya emang keluar nanti gue tunjukin ya guys ya. Anyway, gimana suara gue saat ini? Masih oke apa enggak? Gue nggak ada monitor ke kuping gue langsung secara live, jadi gue nggak tahu. So please kalian informasi ke gue ya. Kalau misalnya mic-nya, waduh, kalau misalnya mic-nya itu kedengeran apa enggak? Iya, jadi kemarin gue tuh cuma lagi iseng-iseng aja lihat di Tokped gimana ya caranya konekin ke action kamera gitu ya. Dan gue juga banyak ngecek YouTube orang juga. Ternyata sih makanya kayak gini, cuman ya bedanya mereka mungkin lebih ada budgetnya, dan juga kabelnya nggak ngejelimet gua guys. Nanti kalau misalnya kalian lihat, nanti gua kasih fotonya deh ya di di video ini, settingan gue seperti apa untuk si mic Love ini. Karena mic Love ini sebenarnya secara fitur tuh udah oke. Dia ada wind muff-nya atau si dead cat-nya. Jadi suara gua ini mic-nya kan nempel banget ya di mulut gue ya, dan ini hopefully ini tidak mengambil semua tiupan dan nafas gue guys. Jadi nggak buff gitu ya. Semoga. Nah yang kedua, dia juga udah ada fitur on off-nya dan tidak pakai baterai. Jadi di charge. Ada beberapa atau ada banyak mic Love yang ada baterai yang bulat gepeng gitu, dan PR banget buat cepet pasangnya dan gak friendly lah ya kalau namanya masih pakai baterai. Ini udah di charge pakai kabel USB.
dan dia itu bisa convert either itu colokannya buat TRS atau TRRS gitu ya. Kalau kalian belum familiar dengan TRS dan TRRS, intinya ini friendly buat colok ke HP dan juga colok ke kamera, karena kamera itu biasanya butuhnya tuh yang TRS yang ringnya ada 2 gitu, ring hitamnya, sedangkan yang HP itu TRRS tahu gua. Jadi dia ringnya itu dicolokkan 3 gitu guys. Jadi itu kadang suka nggak kompatibel, jadi hati-hati ketika kalian beli mic cloth seperti ini. Jadi itu bisa di switch gitu ya. Jadi sangat friendly untuk dua alat atau device tersebut, atau apapun lah. Kalian mau pakai laptop kayak, kalian mau pakai itu di iPad kalian mau pakai itu di smartphone mana aja itu bisa. Nah cuman karena dia ngecas dan dia bisa kedua hal tersebut TRRS, jadi device itu agak bulky guys, agak berat gitu, dan dia kabelnya juga memang kan sebenarnya didesain buat mic cloth. Jadi device-nya itu mungkin ditaruh di celana atau di mana gitu ya, dan kalian tuh cuman ditempel mikrofon lavalier-nya itu kayak ditempel di baju atau ditempel di mana, sehingga kabelnya pun cukup panjang gitu. Kalau nggak salah tuh kabelnya sampai 6 meteran gitu. Jadi kebayang nggak, ada kabel 6 meter ngegulung, hopefully rapi ya di helm gua gitu. Jadi cukup berat. Oh ya, by the way, gua pakai helm itu adalah LS2 yang Metro. Jadi sebenarnya helmnya udah nyaman gitu ya. Cuman ini helm modular guys, jadi cukup berat. Helm modular itu helm yang bisa dibuka tutup moncongnya lah ya, atau bagian face depannya ini. Jadi kalau bisa kalian mau bikin half face itu bisa, mau dibikin full face itu bisa. Jadi ini helm udah cukup berat, ditambah action kamera gua si Insta360 dan juga si device ini gua mic cloth-nya itu udah berat banget guys. Jadi gua expect ini nggak akan jadi setup gua untuk selamanya. Hopefully enggak. Gua akan coba cari-cari lagi yang kira-kira lebih nyaman gitu dan lebih enteng buat dipakai. Apalagi ya, oh iya, ini ya, jadi intinya kemarin gue cek di Tokopedia, gue lihat-lihat pakai apa ya gitu ya, dan salah satunya keluar ini. Ini mungkin masih dibilang opsi budget, walaupun nggak budget amat ya. Ini gue beli sekitar 200-an 300-an ribu gitu. Ini gue kasih deskripsinya nanti di gue kasih linknya di deskripsi, dan juga gue kasih foto-fotonya seperti apa. Dan ini tuh masih budget mid lah ya. Banyak banget mic cloth itu yang 30.000 50.000 itu juga ada gitu sebenarnya. Cuma kualitas suara gue nggak tahu. Kalau Synco itu sebenarnya udah merek yang sudah cukup terkenal untuk mikrofon. Dan mereka juga sebenarnya punya yang wireless mic gitu, yang sebenarnya opsinya yang high budget. Jadi nggak perlu kabel-kabelan, dan itu tinggal colok aja di Insta360 atau action cam atau kamera kalian atau handphone kalian, itu tinggal dicolok dan transmitternya atau mic-nya itu wireless gitu ya. Jadi kalian bisa tempel dimanapun, even di motor pun, di helm kalian bisa tempel. Sebenarnya itu yang gua pengen gitu ke depannya, tapi gua lagi coba cari-cari mana mic yang cukup kecil untuk bisa masuk ke helm gua guys. Nah, jadi balik lagi pas gua cek 300.000, oke deh kayaknya gue cobain deh gitu ya. Dan ternyata memang anyway gue belum pernah coba ini, perdana ya guys ya, perdana. Jadi kalian tulis di kolom komen kira-kira suaranya itu bagus atau enggak, terus suara motornya masuk apa enggak, suara
background noise di belakangnya itu masuk apa enggak, suara gua jernih apa enggak. Takutnya kan karena banyak suara motor, suara mobil, suara lingkungan yang lain, jadi membuat background noise-nya itu jadi berisik gitu ya, sehingga suara gua juga nggak kedengeran. Itu sih guys. Jadi sekarang gue cuman Satmori aja, jalan-jalan sambil gue kasih lihat pemandangan. eh, Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke guys, jadi bagi kalian yang nggak tahu ini daerah mana, welcome to Bekasi. Jadi ini daerah Sumarekon, ya dekat tempat tinggal gua. Jadi ya daerah sih cukup nyaman lah, luas ditinggali ya. Udah banyak jajanan, banyak tempat nongkrong, even mall juga ada. Dan gue lagi sekarang berada di Sumarekon Boulevard. Dan kenapa ya, gak tahu aja daerah sini tuh nyaman banget bagi gue buat riding kecil gitu ya, riding santuy. Sabtu pagi atau Minggu pagi enggak lah, karena yang kemarin gue kasih lihat videonya ke kalian bahwa Minggu pagi itu jalanan sebelumnya itu di blok gitu ya, buat Car Free Day. Jadi cuman Sabtu yang gue bisa Satmorian gitu kalau daerah sini. Apalagi membahas, nanya apa guys? Jadi oh ya, satu lagi. Jadi ngapain gua taruh HP di sini? Jadi kerennya si Insta360 itu dia bisa connect live langsung ke HP. Jadi ketika kalian record pun
ada previewnya di sini. Jadi ketahuan kalau misalnya kalian lagi previewnya salah, atau misalnya kalian suara nggak keluar. Dan juga even suara itu indikatornya keluar gitu ya di tampilan layar Insta360-nya. Jadi sebenarnya harusnya ini keluar ya, cuman kualitasnya bagus apa enggak gue nggak tahu. Nah terus di sini juga kalian bisa stop dan kalian bisa record lagi. Untuk view-nya atau angle-nya itu kalian bisa edit belakangan guys. Jadi itu asiknya Insta360. Kecuali kalau misalnya kalian pakai yang mods 4K ya. Kalau 4K itu ya nggak bisa kalian apa-apain, view-nya ya satu arah gitu ya, karena cuma satu kameranya. Tapi kalau buat yang 360 itu kan 360. Jadi kalian akan direcord dari kamera depan belakang, dan nanti pas diedit atau post editnya baru kalian bisa edit sendiri, kalian mau kasih lihat view mana gitu. Jadi ya itulah buat pemula kayak gua, untuk masalah vlog-vlogan atau motovlog terutama, itu kan penting ya buat kita tuh nggak terlalu rempong untuk nentuin arah kamera segala macam. Kadang-kadang kalau gua motoran juga, gue pernah bikin satu video pakai Insta360 yang 4K juga, dan itu ternyata view-nya tuh ke bawah guys, karena settingan kamera gue tuh kurang naik ke atas. Jadi kayak gitu-gitu loh, yang bikin effort kita tuh jadi sia-sia gara-gara kita udah bikin video capek-capek, taunya pas diedit loh kok begini gambar ya. Nah bagusnya kalau pakai Insta360 ya, memang kemarin gue nggak pakai mountingan kamera gini, jadi gue nggak tahu kualitas videonya seperti apa. Dan gue kayak percaya aja, oh ya udahlah gitu, semoga bagus gitu kan, karena kamera udah dipasang di helm, masa ya sih nggak kelihatan. Tapi bener nggak kelihatan gambarnya guys. Jadi better pakai 360 kayak yang gue pakai sekarang modsnya. Nanti kalian bisa edit sendiri, mau kalian lihat ke atas, even kalian bisa ngeliat ke muka gue sendiri gitu. Tapi ya ngapain kalian muka gue ya. Jadi gitu, pakai yang mods 360, colok pakai. Jadi again ini Insta360 juga nggak bisa main colok aja. Untuk adapter jack TRS-nya ada satu tambahan mods lagi yang kemarin gua cari gitu ya. Dia itu pakai semacam kayak ada adaptornya yang nyolok ke lubang USB-nya yang biasa kalian buat kabel data atau buat ngecharge. Nah ini ada tambahan adapternya lagi. Jadi ini nanti berfungsi sebagai adapter buat colokan jack TRS ya, biar kalian bisa colok si mic lavalier-nya. Dan di adapternya itu nggak cuma colokan buat TRS, karena kan dia nyoloknya ke lubang USB ya. Jadi di bawahnya juga ada lubang USB Type C juga. Jadi si lubang Type C kalian tuh masih aman. Kalian bisa ngecharge sambil colok si TRS-nya gitu. Nanti gue kasih lihat, gue kasih deskripsi juga. Gue kasih linknya di deskripsi ya. Gue kasih linknya di deskripsi, dan juga gue kasih lihat fotonya juga. Itu gue beli sekitar 3,5 kalau nggak salah, 350.000. Kecil banget tapi itu efektif banget buat kalian yang pengen make mic ya. Dan mic ini kan udah sekarang fungsional banget ya. Kemarin gue upload video, video gue yang terakhir itu yang motovlog, kayaknya masih kurang juga gitu ya kalau nggak pakai suara gitu, kalau cuman vlogging doang. Cuman sekarang gini, gue kasih tahu kontranya ya, atau minusnya. Minusnya adalah ini kan kamera gue taruh di helm ya. Kendalanya adalah gue nggak bisa memberikan ke kalian itu shot-shot yang seperti gue pasang di sini guys. Kemarin gue pasang di sini, 360-nya itu kedapat banget gitu loh. Gue bisa bikin yang tiny world, tiny planet juga, yang gue bisa mengecil dan kayak satu planet gitu ya. Terus gue bisa kasih view depan belakang gitu, karena kan taruh sini yang nggak ganggu pemandangan belakang ya, dan itu bisa ngasih lihat gue secara full. Kalau gini nih bener-bener kamera tuh di helm gitu ya. Di helm tuh kalau kalian nggak tahu exactly tempatnya di mana tuh, kayak di daerah dagu gitu loh, di depan dagu gue gitu.
Jadi ini automatically cuman ke depan aja dan mengeliminir semua angle yang lain gitu guys. Jadi itu minusnya kalau kalian pakai mic lavalier yang ada kabel. Makanya gue nanti ya doakan ya, gue mau coba opsi lain. Semoga kalian like video ini, semoga kalian banyak subscribe. Gue akan banyak rajin untuk bikin konten. Gue akan put kamera sini dan nanti kita pakai yang versi wireless ya kalau bisa gitu ya. Doakan saja. Nanti gue akan coba opsi-opsi untuk merekord video atau motovlog cara itu. Nah itu bisa taruh sini dan bisa gua tempel aja tuh si transmitternya gitu ya di helm gua. Oke guys, jadi itu aja vlog gua kali ini. Gue yakin juga ini tinggal beberapa menit lagi memori gua habis. Jadi gua tutup aja sekarang. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan I'll see you on the next Bangken video. Ciao, bye bye guys. Bye.